Sinyal ini telah melintasi ruang angkasa selama 200 juta tahun dan sekarang ketika akhirnya mencapai bumi, sinyal ini membawa cerita yang menarik. Sinyal ini bahkan mungkin bisa membantu memecahkan misteri yang sudah berumur 18 tahun. Sinyal tertangkap pada tahun 2022, ledakan gelombang radio yang sangat kuat meskipun hanya menyala sepersekian detik, tapi bisa mengalahkan cahaya seluruh galaksi. Awalnya sinyal tidak menarik perhatian karena sudah pernah terjadi kejadian serupa sebelumnya. Ini adalah semburan gelombang radio cepat atau FRB. FRB bertahun-tahun menjadi misteri karena kita tidak tahu dari mana asalnya. FRB adalah ledakan energi singkat yang datang dari seluruh penjuru angkasa, nyaris tidak bisa ditangkap hanya 3 detik. FRB juga sangat mudah terlihat karena kekuatannya yang luar biasa besarnya. Satu semburan kecil bisa melepaskan energi sebanyak yang dilepaskan matahari dalam satu hari. FRB telah menjadi teka-teki bagi kita sejak tahun 2000. Kita telah menangkap lebih dari 1000 sinyal tersebut dari mana saja, dari galaksi kita sendiri sampai tempat sejauh 8 miliar tahun cahaya. Dan tidak satu pun dari sinyal-sinyal itu yang bisa mengungkap dari mana asalnya atau apa artinya. Setidaknya kita tahu bahwa sinyal-sinyal itu bukan berasal dari makhluk luar angkasa. Sinyal-sinyal itu pasti berasal dari sesuatu yang terjadi nyaris konstan. Dan sinyal yang baru saja kita lihat ini mungkin bisa membantu kita mengetahui kebenarannya. Sinyal ini berlangsung sekitar 2 milidetik dan tidak terlalu terang, tapi ketika para peneliti mengamati lebih dekat, mereka menyadari sinyal ini akhirnya bisa dilacak. Mereka segera mengamatinya dan melihat kalau semburan itu berasal dari galaksi yang jaraknya sekitar 200 juta tahun cahaya. Dengan kata lain, setara jarak yang ditempuh gelombang radio tersebut untuk sampai ke bumi. Sinyal tersebut berkedip dengan pola yang aneh, ini disebut sintilasi. Ketika cahaya atau gelombang radio mencapai bumi, gelombang bisa saja bertemu awan gas yang tidak terduga. Partikel dan gelombang mulai memantul dari gas ini yang agak mengganggu sinyal. Jadi ketika kita menerimanya, sinyal sedikit aneh dan terdistorsi. Mirip aku. Tapi awan inilah yang membantu kita mengetahui lokasi tepat asal sinyal ini. Ternyata sinyal ini berasal dari bintang neutron. Bintang neutron adalah benda angkasa menarik yang adalah sisa-sisa bintang yang hidup dengan cepat dan menyala terang. Ketika bintang yang sangat kuat ini jauh lebih kuat daripada matahari, kehabisan bahan bakar, ia tidak bisa lagi menopang beratnya. Maka bintang ini akan meledak dan menghasilkan pemandangan menakjubkan bernama supernova. Di masa akhir hidupnya, inti bintang hancur karena gaya gravitasinya yang sangat kuat dan ini menciptakan salah satu benda terpadat di alam semesta. Sekali lagi mirip dengan aku. Ya, mau gimana lagi? Agar lebih jelas, yuk kita bandingkan dengan osmium, elemen paling padat di planet kita. Jika kamu memiliki sebuah kubus kecil osmium berberat sekitar 3,6 kg, ini cukup berat dan berarti 0,03 meter kubik osmium akan memiliki berat 639 kg, sama dengan berat seekor sapi biasa. Sekarang, coba tebak berapa berat sebuah kubus kecil bintang neutron? Salah, beratnya bisa mencapai 7 miliar ton per satu kubus kecil. Jangan pernah berpikir untuk memegangnya di tanganmu ya. Benda itu akan melengkungkan struktur realitas di sekelilingnya. Ini seperti membayangkan gunung Everest yang dipadatkan menjadi sebuah bola kecil. Sulit dibayangin kan? Jadi meskipun sangat berat, bintang-bintang ini ternyata sangat kecil, hanya sekitar 9,7 km. Ukuran ini sebesar sebuah kota dan masih lebih berat daripada matahari kita. Tapi kalau itu belum cukup mengerikan bagi kalian, bintang neutron yang sedang kita bicarakan bukan bintang biasa, dia bintang magnetar. Magnetar adalah tipe bintang neutron yang langka. Ketika bintang neutron lahir, hanya 10% kemungkinan bintang itu menjadi magnetar. Hal ini bisa terjadi jika ketika bintang itu runtuh, medan magnetnya bertambah kuat.
Perputarannya sangat cepat, bagian dalamnya menjadi liar, dan boom! Ada medan magnet yang triliunan kali lebih kuat daripada medan magnet bumi. Bahkan medan magnet ini paling ekstrem di alam semesta. Medan magnet ini benar-benar bisa mencabik-cabik atom. Itulah yang dilakukan medan magnet, mencabik-cabik semua sehingga akhirnya dikelilingi oleh subpartikel bermuatan listrik yang sangat panas yang disebut plasma. Medan magnet menjadi aneh, memutar dan membengkokkan plasma sesuai keinginannya dan akhirnya menjadi pesta yang teramat sangat panas. Semua terus-menerus bertabrakan, berhamburan dan terserap, bukan tempat terbaik untuk nongkrong. Sekarang kembali ke tokoh utama kita. Magnetar dalam cerita kita juga memiliki subplasma dan medan tak terlihat yang menakutkan di sekelilingnya. Dan dari sinilah sinyal misterius itu berasal. Sebuah sinyal lahir di sekitar tempat itu berjarak 9.978 km dari magnetar. Sepertinya jauh ya, tapi jarak ini lebih pendek dari penerbangan New York ke Singapura. Tapi ini sangat aneh karena bagaimana mungkin semburan gelombang radio bisa lolos dari tempat seperti itu? Biasanya gelombang radio akhirnya akan terblokir atau terserap. Paling sering gelombang radio terjebak di sana seperti di dalam sangkar. Yang satu ini berhasil membebaskan diri yang berarti ada sesuatu yang melubangi plasma. Entah bagaimana, energi menjadi kacau, melintir dan membentuk kembali dirinya sendiri sedemikian rupa sehingga mulai melepaskan gelombang radio. Artinya FRB kemungkinan besar berasal dari bintang neutron serta berbagai jenis bintang lainnya seperti magnetar atau pulsar. Baru-baru ini, para astronom membuat teleskop baru yang canggih bernama CHIME Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment. Panjang ya, teleskop ini mendeteksi FRB setiap hari. FRB biasanya penuh kejutan. Di tahun yang sama, kami menemukan FRB dengan puncak periodik yang lebih dari 3 detik, jauh lebih lama daripada semburan pada umumnya. Yang satu ini mungkin juga berasal dari bintang neutron. Tapi kalau hanya bintang neutron, kita mungkin tidak akan terlalu sering menerimanya. Sepertinya sinyal-sinyal ini sangat beragam dan mungkin saja berasal dari berbagai tempat, misalnya di dekat lubang hitam. Jadi ada beberapa teori lain tentang asal-usulnya. Contohnya cahaya ini berasal dari 2 bintang yang saling bertabrakan. Gak ada yang lebih epik dari itu kan? Tabrakan 2 bintang melepaskan energi yang tidak terbayangkan dan mereka saling menghancurkan satu sama lain. Sebagian astronom menduga tabrakan bintang bisa menjelaskan FRB, tapi tentu saja itu tidak sering terjadi. Selain itu, FRB terkadang berulang, sebagian besar berkedip sekali dan menghilang, tapi terkadang hampir berkedip seperti yang sudah kita bahas. Sebagian bahkan mengikuti pola yang persis sama. Contohnya, pengulangan tersering mengikuti siklus 16 hari. Pengulangan ini kacau selama sekitar 4 hari, lalu diam selama 12 hari sebelum mulai lagi. Hal ini sulit dijelaskan bahkan dengan bintang neutron sekalipun. Pasti ada mekanisme astrofisika unik yang berperan, mungkin sesuatu yang mengorbit, sesuatu lain, tapi tabrakan bintang hanya bisa menjelaskan sinyal yang berkedip sekali dan berhenti. Kemungkinan lainnya adalah blitsar, nama yang konyol untuk ide yang sangat dramatis, bintang neutron yang berubah menjadi lubang hitam. Sekali lagi peristiwa seperti ini akan melepaskan semburan gelombang radio yang sangat besar. Tapi sekali lagi, peristiwa ini sangat jarang terjadi dan sinyalnya tidak seharusnya berulang. Lubang hitam sendiri merupakan pilihan yang cukup bagus. Lubang hitam merupakan pusat dari banyak teori FRB. Mungkinkah semburan ini berasal dari bintang neutron yang jatuh ke dalam lubang hitam? Atau dari lubang hitam yang runtuh? Mungkin juga dari materi gelap yang berinteraksi dengan lubang hitam. Siapa tahu, lontarkan saja semua ide itu. Tentu saja, hal yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang adalah peradaban di luar bumi. Mungkin tidak semua semburan ini, tapi setidaknya beberapa di antaranya mungkin saja sinyal dari tetangga kita yang cerdas. Tapi seperti yang kami bilang, hal itu sangat tidak mungkin mengingat sinyal-sinyal itu datang dari seluruh penjuru langit dan dari jarak yang berbeda-beda. Selain itu, hampir semuanya sama dan itu akan sangat sulit dan aneh bagi peradaban cerdas yang mencoba mereproduksinya.
Tapi siapa yang tahu apalagi yang akan kita temukan di masa depan? Pada tanggal 20 Agustus 1977, misi luar angkasa paling ambisius meluncur dari bumi. Tujuan utama Voyager 2 adalah mempelajari tata surya luar dari dekat. Itu bisa terjadi karena deretan langka planet-planet. Voyager 2 ditugaskan mempelajari semua raksasa gas tata surya, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Para astronom juga berharap probe ini bisa menemukan dan menjelajahi tepi tata surya. Karena Voyager 2 dirakit untuk perjalanan antar bintang, probe ini dilengkapi dengan antena besar kira-kira selebar 4 meter. Alat itu membuat pesawat antariksa ini bisa mengirim data yang dikumpulkannya ke bumi. Selama perjalanannya, probe antariksa ini menemukan bulan ke-14 Jupiter. Voyager 2 adalah satu-satunya pesawat antariksa yang mempelajari keempat planet raksasa dari dekat. Ia objek buatan manusia pertama yang melintasi Uranus. Di sana, probe ini menemukan 2 cincin dan 10 bulan baru. Voyager 2 juga terbang melewati Neptunus dan melihat titik gelap besarnya. Itu adalah badai besar yang berputar di belahan selatan planet ini. Badai itu seukuran bumi dan bergerak pada kecepatan 2.400 km per jam. Ini adalah angin terkuat yang pernah dicatat di semua planet tata surya. Dalam sejarah penjelajahan antariksa, hanya 5 pesawat antariksa yang berhasil meninggalkan tarikan gravitasi tata surya, yakni Pioneer 10 dan 11, Voyager 1 dan 2, dan New Horizons. Kita meluncurkan ribuan objek ke ruang angkasa. Objek-objek ini dengan mudah mengalahkan gravitasi bumi. Tapi, matahari sekitar 300.000 kali lebih besar dari bumi. Itu sebabnya tarikan gravitasinya jauh lebih sulit dilawan. Lebih hebatnya lagi, Voyager 2 adalah objek buatan manusia kedua dalam sejarah yang mencapai ruang angkasa di antara bintang setelah melewati heliosfer. Heliosfer adalah gelembung medan magnet dan partikel yang dihasilkan oleh matahari dan melindungi tata surya. 2 tahun setelah peluncurannya, Voyager 2 mulai mengirimkan foto-foto pertama Jupiter. Probe antariksa ini memberi para ilmuwan informasi yang sangat dibutuhkan tentang Io dan Europa, beberapa bulan Jupiter terbesar. Lalu misi luar angkasa ini melintasi raksasa gas itu. Jarak antara pesawat dan planet itu sekitar 644.000 km. Saat itulah probe itu melihat beberapa perubahan bentuk dan warna bintik merah raksasa. Ini adalah sistem badai permanen raksasa, seperti hurikan di bumi, tapi jauh lebih besar. 2 tahun kemudian, Voyager 2 tiba di Saturnus. Probe ini menemukan jari-jari dan belitan di beberapa cincin planet ini. Saat terbang ke belakang dan ke atas raksasa gas ini, pesawat antariksa ini melewati bidang cincin Saturnus. Pada saat itu, kecepatan Voyager sekitar 13 km per detik. Selama beberapa menit, probe itu dihantam ribuan butiran debu berukuran kecil. Ini terus menggeser arah probe, dan jet kontrolnya harus menembak beberapa kali untuk menstabilkan kendaraan. Setelah menjelajahi Uranus dan Neptunus, Voyager 2 keluar dari tata surya. Alat-alatnya diatur dalam daya rendah untuk menghemat daya. Pada bulan Agustus 2007, pesawat antariksa ini melewati termination shock. Ini adalah batasan yang menandai batas luar pengaruh matahari. Di sini, angin surya melambat. Pada musim panas 2013, Voyager 2 mencapai medium antar bintang. Kalau kita membahas soal mengirim dan menerima sinyal di ruang angkasa, ada 3 faktor yang harus kamu ingat: jarak, daya, dan waktu. Semakin jauh pesawat antariksa, semakin jauh sinyal harus merambat sebelum mencapainya. Dan semakin lama sinyal mengejar pesawat antariksa, dan saat datang, sinyal itu sangat lemah. Masalah lainnya adalah, begitu meluncur, pesawat antariksa ini tidak bisa ditingkatkan kualitasnya. Pesawat itu memakai teknologi yang terpasang di sana. Selain itu, pesawat seperti Voyager 2 diberi daya dengan bahan bakar radioaktif. Saat membusuk, bahan bakar radioaktif khusus itu melepaskan panas yang diubah menjadi listrik. Sayangnya, semakin banyak bahan yang membusuk, semakin sedikit daya pesawat untuk menerima dan mengirimkan sinyal radio.
Terlepas dari masalah ini, kita belum kehilangan sambungan dengan Voyager 1 dan 2 karena teknologi baru dan lebih kuat muncul di bumi. Sinyal yang dikirim orang-orang bisa mencapai lebih jauh dari sebelumnya. Itu sebabnya kita masih bisa berhubungan dengan Voyager 2 yang sudah memasuki medium antar bintang pada tahun 2018 dan sudah menjelajah kira-kira 19 miliar kilometer. Tapi pada Maret 2020, bagian utama alat yang memungkinkan para ilmuwan bertukar sinyal dengan pesawat ruang angkasa itu mati. Setelah komunikasi dengan pesawat itu terhenti, NASA menghabiskan sekitar 11 bulan meningkatkan jaringan Deep Space Network-nya dan menginstal perangkat keras baru. DSN adalah jaringan internasional antena radio besar yang membantu para astronom di bumi berkomunikasi dengan misi antar planet. Antena-antena ini berada di California, Madrid, dan Canberra. Antena yang digunakan untuk berhubungan dengan Voyager 2 adalah piringan selebar 70 meter di Canberra. Ini satu-satunya alat yang bisa mengirim perintah sampai ke probe itu. Antena ini yang dikenal sebagai DSS-43 mulai beroperasi pada tahun 1972, 5 tahun sebelum Voyager 2 dan Voyager 1 meluncur. Pada saat itu, lebarnya hanya 64 meter. Sejak itu, piringan ini telah mendapat banyak perbaikan dan peningkatan. Tapi, 11 bulan terakhir adalah waktu terlama antena ini mati. Pada bulan Oktober 2020, antena itu akhirnya sudah siap untuk percobaan setelah ditingkatkan dan diperbaiki. Operator misi dikirim untuk mengatur perintah pada Voyager 2, dan setelah beberapa bulan hening, pesawat antariksa itu merespons. Probe itu mengonfirmasi telah mendengar panggilan. Setelah itu, pesawat antariksa ini melaksanakan perintah. Saat piringan itu mati, operator misi sebenarnya bisa mendapat pembaruan data sains dan kesehatan dari Voyager 2. Para astronom terus mendapat data dari medium antar bintang, wilayah di luar heliosfer matahari. Tapi, mereka tak bisa mengirim perintah pada probe itu karena sudah menjelajah terlalu jauh dari bumi. Antena yang sudah diperbarui mendapat 2 pemancar radio baru, dan itu dilakukan tepat waktu. Salah satu pemancar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Voyager 2 sudah hampir 50 tahun belum diganti. Antenanya juga punya alat pendingin dan pemanas serta elektronik yang penting untuk mendukung pemancar canggih. Deep Space Network menarik karena antena radionya dipasang dengan sangat teliti. Jaraknya dibuat merata di seluruh dunia. Dengan begini, hampir semua pesawat antariksa selalu bisa berhubungan dengan setidaknya satu fasilitas, kecuali Voyager 2. Pada tahun 1989, probe ini melintasi Triton, bulan Neptunus. Hanya itu pertemuan dekat manusia dengan planet ke-8 tata surya dan bulannya. Omong-omong, Triton adalah objek terbesar yang dipercaya lahir di sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah cincin bentuk donat di sekeliling matahari yang dipenuhi objek beku. Voyager 2 menemukan sistem cincin Neptunus dan bulan-bulan bagian dalamnya yang kecil. Probe ini juga mengumpulkan banyak informasi menakjubkan tentang Triton. Misalnya, kini jelas bahwa bulan ini dipenuhi dengan kriovolcano. Alih-alih batu cair, gunung berapi ini memuntahkan es yang terdiri dari air, amonia, dan metana. Saat pesawat antariksa New Horizons melewati Pluto lebih dari 25 tahun kemudian, pesawat ini menemukan fenomena yang sama pada planet Katai itu. Omong-omong, untuk membuat perjalanan ini, Voyager 2 harus pergi ke kutub utara raksasa gas itu. Tapi ini mengubah lintasan probe, membelokkannya ke arah selatan bergantung pada bidang planet itu. Sejak itu, Voyager 2 bergerak di lintasan itu. Sekarang, pesawat antariksa ini sudah sangat jauh sampai tak terjangkau antena radio di belahan bumi utara, Madrid, dan California. Ini membuat DSS-43 yang terletak di belahan bumi selatan adalah satu-satunya piringan cukup kuat yang menyiarkan frekuensi yang tepat untuk mengirim perintah pada Voyager 2. Voyager 1, kembaran probe yang lebih cepat ini, tidak mengubah lintasannya. Setelah melewati Saturnus, probe ini mengambil jalan berbeda. Itu sebabnya, sekarang probe ini bisa dengan mudah berkomunikasi dengan 2 fasilitas di belahan bumi utara. Peningkatan di kompleks Deep Space Communication Canberra bisa juga menguntungkan misi luar angkasa lain. Misalnya, wahana Perseverance Mars yang mendarat di planet merah itu pada tanggal 18 Februari 2021. Piringan ini juga penting untuk menjelajahi planet lain dan bulan.
Voyager 1 telah melintasi perjalanan ruang antar bintang selama lebih dari 45 tahun. Berarti mukanya udah kayak om-om ya? Hehe, canda, om-om. Probe ini mulai mengirim sinyal aneh ke planet kita, tapi nggak ada tanda-tanda yang nunjukin kalau kondisinya telah rusak. Saintis dari NASA terus berusaha mati-matian untuk nyari tahu alasannya. Sebenarnya ada apa nih? Nah, sebelumnya aku mau ngebahas dulu soal Voyager 1 dan perjalanan panjangnya. Voyager 1 adalah pesawat luar angkasa milik Amerika Serikat. Para saintis dari NASA mengirimnya ke luar angkasa pada 5 September 1977. Voyager punya misi untuk menjelajahi Jupiter dan Saturnus sebagai planet luar di tata surya kita. Awalnya, para saintis mengasumsikan misi ini akan memakan waktu selama 5 tahun. Haha, 5 tahun? Ternyata, probe ini bisa melampaui ekspektasi mereka. Nggak cuma menyelesaikan misinya, Voyager juga bisa berfungsi lebih lama dari estimasi awal. Voyager 1 telah menjelajah di luar angkasa selama lebih dari 45 tahun. Peran Voyager 1 di dunia sains sangatlah besar. Probe ini berhasil mengirim banyak foto Jupiter dan Saturnus ke pengamat di bumi. Kita juga bisa melihatnya sendiri di situs web NASA. Berkat Voyager 1, para saintis bisa nemu beberapa satelit baru Jupiter dan sistem cincinnya yang belum diketahui. Kita juga bisa tahu, bintik merah Jupiter yang terkenal itu ternyata adalah badai raksasa kuat. Setelah meninggalkan orbit Neptunus, Voyager juga mengirimkan banyak data penting mengenai plasma antar bintang. Jadi, Voyager 1 telah memperlihatkan peran pentingnya kepada para saintis. Probe ini kemudian melanjutkan perjalanannya menuju sabuk Kuiper dan heliosfer. Sabuk Kuiper adalah cincin objek es yang membentang di sepanjang Neptunus hingga sekitar 50 satuan astronomi dari matahari. Sabuk ini agak mirip dengan sabuk asteroid, tapi 20 kali lebih lebar dan 100 kali lebih berat. Sedangkan heliosfer adalah area di sekitar matahari yang tekanan angin suryanya seimbang dengan tekanan gas antar bintang. Kamu mulai bingung ya? Hehe, kedengarannya memang agak rumit, tapi data ini sangat membantu kita dalam memahami alam semesta secara keseluruhan. Jadi, inilah tugas terakhir Voyager, memberitahu kita lebih lanjut tentang ruang antar bintang. Probe ini telah mengirim lebih dari 60 frame mosaik tata surya dari jarak lebih dari 6,5 miliar kilometer dari bumi. Para saintis menggunakan frame ini untuk membuat gambar berwarna dengan ukuran besar yang diberi nama Pale Blue Dot atau titik biru pucat. Kira-kira ini titik apa ya? Oh, ternyata bumi kita. Jadi, begitulah rupa bumi kita dari sudut pandang Voyager. Foto ini mampu nunjukin kalau kita sangat kecil dan planet kita sangat rapuh. Voyager 1 juga punya misi lain yang lebih penting, yaitu memberitahu peradaban lain tentang manusia di bumi. Kamu pernah dengar soal piringan emas Voyager yang terkenal itu kan? Piringan emas ini berisi banyak file audio dan video yang terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama berisi kata halo dalam 55 bahasa, termasuk bahasa kuno dan bahasa yang sudah punah. Hampir 80% dari rekaman ini berisi banyak jenis karya musik, misalnya musik klasik karya Bach, Beethoven, Mozart, Stravinsky, musik rakyat dari berbagai negara dan era, hingga blues seperti lagu-lagu terkenal karya Louis Armstrong dan Chuck Berry. 20% sisanya berupa rekaman suara manusia, alam, hewan, dan 116 foto yang dikodekan menjadi sinyal audio. Ada juga rekaman pidato Kurt Waldheim, mantan sekretaris PBB, dan Jimmy Carter, mantan presiden Amerika Serikat yang berisi pesan persahabatan. Selain rekaman, para ilmuwan juga nyiapin jarum pemutarnya, lengkap dengan gambar sederhana yang nunjukin cara pakainya. Mereka juga ngasih tahu cara mengubah pesan suara menjadi gambar. Di dalam piringan ini juga ada koordinat bumi yang terbuat dari peta pulsar. Koordinatnya nunjukin posisi matahari di galaksi Bima Sakti. Rekaman ini dibungkus dalam kotak aluminium berlapis emas untuk melindunginya dari radiasi dan debu kosmik.
Sambil membawa piringan ini, Voyager 1 memulai perjalanan panjangnya. Jarak tempuhnya sudah lumayan jauh, dan posisinya saat ini sudah sejauh 154 satuan astronomi dari kita, atau sekitar 23 miliar kilometer. Karena inilah, Voyager 1 menjadi objek buatan manusia yang letaknya paling jauh. Gelar ini awalnya disematkan pada misi Pioneer 10, tapi Voyager 1 berhasil menggesernya pada tahun 1998. NASA bisa dibilang untung besar karena Voyager 1 jauh melampaui batas masa pakainya. Bahkan saking kerennya, Voyager 1 telah menyalip saudara kembarnya, Voyager 2, yang diluncurkan ke luar angkasa 2 minggu sebelumnya. Voyager 1 bergerak dengan kecepatan 17 km per detik atau 56.000 km per jam. Mobil sport modern tercepat di dunia aja cuma bisa melaju dengan kecepatan 491 km per jam. Jadi, kecepatan Voyager 1 sulit dibayangin. Voyager 1 tengah melaju mendekati batas awan Oort atau lapisan hipotetis objek es yang mengelilingi tata surya. Para astronom belum mengonfirmasi keberadaannya, tapi mereka sangat yakin objek tersebut memang ada di situ. Bahkan beberapa saat lalu, fenomena lubang hitam pun cuma dianggap teori. Sayangnya, Voyager 1 nggak akan kembali ke tata surya kita. Probe ini mungkin akan terus berkomunikasi dengan bumi sampai tahun 2025 hingga akhirnya hilang kontak. Dalam waktu 300 tahun, Voyager 1 akan sampai di batas awan Oort. Dan setelah 30.000 tahun, ia akan meninggalkan tata surya. Dan pastinya kita juga akan meninggalkan dunia ini. Kalau perjalanannya lancar, 10.000 tahun kemudian, Voyager 1 akan terbang menuju bintang katai merah Gliese 445 di rasi bintang jerapah. Nantinya, probe ini mungkin akan terus terbang di sekitar Bima Sakti. Oke, sekarang kita bahas soal sinyal misteriusnya ya. Memangnya ada apa sih? Nah, jawabannya agak unik. Laboratorium Propulsi Jet NASA yang memantau dan mengendalikan dua Voyager melaporkan masalah ini pada bulan Mei 2022. Pesawat luar angkasa andalan kita ini tiba-tiba mengirimkan data aneh menuju bumi. Makanya para insinyur NASA mulai kebingungan. Pasti kamu mikirnya gini kan, palingan Voyager 1 udah mulai rusak tuh. Tapi kenyataannya nggak begitu. Voyager 1 masih berfungsi seperti biasa, bahkan masih bisa menerima dan menjalankan perintah dari bumi, serta mengumpulkan dan mengirimkan data ilmiah. Tapi AACS atau Attitude and Articulation Control Subsystem nggak nunjukin proses yang sebenarnya terjadi pada Voyager. Sistem ini mendukung orientasi probe di luar angkasa dan membantunya terus berkomunikasi dengan bumi. Pada dasarnya, sinyal ini nunjukin kalau orientasi probe di luar angkasa sedang kacau. Tapi menurut klaim para saintis, bukan ini masalahnya. Mereka tahu sumber sinyal antena tetap ada di posisi yang sama, relatif terhadap bumi. Jadi, semuanya sudah sesuai dengan rencana. Masalah tersebut belum mengacaukan sistem perlindungan kesalahan di Voyager 1. Probe ini juga belum memasuki mode aman. Lalu, apa yang terjadi di luar angkasa sana? Ketua peneliti Suzanne Dodd mengatakan masalah ini sebetulnya bisa diprediksi, apalagi Voyager 1 sudah beroperasi selama 45 tahun. Para pakar menjelaskan proses di dalam probe memang masih menjadi misteri. Mereka nggak tahu pasti sumber data yang salah, dan pengaruhnya terhadap pengoperasian Voyager masih belum jelas. Suzanne Dodd menambahkan, masalah seperti ini bisa saja terjadi karena Voyager 1 berada di ruang antar bintang yang tingkat radiasinya sangat tinggi. Belum ada pesawat luar angkasa lain yang pernah sampai di tempat ini. Para saintis dari NASA mengatakan mereka akan terus memantau data dari Voyager 1 hingga masalahnya bisa teridentifikasi. Kalau mereka berhasil, tim manajemen akan berusaha memperbaikinya. Tapi kalau gagal, mereka harus beradaptasi dengan kondisi baru. Kalaupun masalahnya bisa ketemu, kemungkinan itu nggak akan cukup. Sinyal dari Voyager baru diterima setelah 20 jam 33 menit. Dan untuk meresponnya, mereka harus nunggu lagi selama itu. Seenggaknya Voyager 2 masih baik-baik aja.
Posisinya saat ini berada di ruang antar bintang sejauh 20 miliar kilometer dari bumi. Kita cuma bisa nunggu informasi terbaru sambil berharap agar masalahnya bisa terpecahkan. Tapi berapa lama lagi Voyager 1 bisa bertahan? Seberapa mungkin probe ini akan sampai di batas awan Oort dalam 300 tahun? Menurutmu gimana? Share pendapatmu di kolom komentar ya. Woi, bangun woi. Jangan tidur dulu, dengerin deh. Ada sinyal FM 5 detik yang berasal dari salah satu satelit Jupiter. Kamu langsung meraih ponsel untuk memberitahu rekan-rekanmu. Mereka keheranan saat mencerna informasi darimu dan bergegas menuju ke lab. Selama bertahun-tahun, kamu telah bekerja sebagai ilmuwan di probe Juno yang menjelajahi Jupiter. Tapi baru kali ini kamu bisa mengamati fenomena seunik ini. Ganymede merupakan satelit terbesar Jupiter sekaligus yang terjumbo di seantero tata surya kita. Kalau saja nggak ngorbit Jupiter, statusnya akan berubah menjadi planet. Malahan, ukurannya lebih besar dari Merkurius dan Pluto. Tapi uniknya, Ganymede punya medan magnet. Umurnya sudah 4,5 miliar tahun, atau kurang lebih setua Jupiter. Untuk mengorbit planetnya, Ganymede perlu waktu selama 7 hari di bumi. Semua rekanmu sudah mengerumuni laboratorium dan gak sabar ingin menyaksikan rekaman sinyal yang berasal dari luar angkasa itu. Mereka juga ikut menerka-nerka, mencoba mencari tahu sumbernya. Sekitar 40% permukaan Ganymede gelap dan diselimuti banyak kawah, tapi 60% sisanya terang. Di situ terdapat formasi geologi yang mungkin disebabkan oleh aktivitas tektonik atau pelepasan air dari bawah permukaannya. Para ilmuwan telah mendeteksi lapisan oksigen tipis yang terperangkap di atmosfer Ganymede. Suhu di sana sangat dingin, yaitu antara minus 110 sampai minus 130 derajat Celcius. Mereka juga masih belum tahu banyak soal aktivitas dan jenis unsur kimia yang tersimpan di dalamnya. Kemudian, beberapa rekanmu mencoba mensimulasikan kondisi yang sama seperti saat bunyi ini ditransmisikan, lalu menunggu sampai berjam-jam. Tapi hasilnya nihil. Mungkin tadi cuma kebetulan. Kamu langsung menuju sistem kontrol untuk mengaktifkan wahana antariksa Juno. Misi ini bertujuan untuk mengamati gravitasi, medan magnet, atmosfer, dan evolusi Jupiter. Beberapa bukti juga telah menunjukkan kalau satelit terbesar Jupiter ini mengalami evolusi. Di sekitarnya terdapat medan magnet yang sering memicu terjadinya aurora. Gas benderang ini menghiasi kutub utara dan selatan Ganymede. Kalaupun ada tanda-tanda kehidupan, lokasinya kemungkinan besar ada di dasar lautnya yang sangat asin. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan mengira kalau matahari menjadi komponen utama bentuk kehidupan. Tapi sekarang kita tahu, jauh di dasar laut juga ada organisme. Bahkan, mereka bisa bertahan hidup meski tanpa sinar matahari. Lautan di bumi menyimpan banyak organisme aneh dengan segala rupa dan bentuknya. Lili laut hidup di kedalaman 3000 meter di bawah laut. Penampilannya memang mirip dengan bunga lili, tapi organisme ini bukan termasuk tumbuhan, melainkan hewan. Jangan salah dulu, bagian tubuh yang mirip batang dan daun ini sebetulnya punya ujung saraf untuk mendeteksi makanan di sekitar. Hiu goblin termasuk hiu teraneh yang ada di dasar laut. Panjang tubuhnya bisa sampai 3,5 meter dan moncongnya kelihatan sangat unik. Ada juga anglerfish. Sungut di kepalanya bisa berpendar untuk menarik mangsa dan mencari jalan di dasar laut yang gelap. Mungkin mirip-mirip kayak senter alami yang nggak perlu baterai baru ya. Senter alami ini cuma ada di kepala anglerfish betina. Hewan laut lain yang berpenampilan nyeleneh, misalnya bluefish. Habitatnya ada di Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Tepatnya berada 2.700 meter di bawah permukaan laut. Oke lah, kembali ke misimu tadi sebagai ilmuwan. Meski kamu sudah mewanti-wanti rekanmu untuk tutup mulut soal bunyi aneh tadi, media tetap bisa mengendusnya lalu menjadikannya sebagai topik perbincangan yang hangat. Sejumlah kantor berita mulai menghubungimu untuk melakukan wawancara. Mereka ingin tahu soal terobosanmu untuk membuktikan kalau di luar angkasa sana memang ada kehidupan. Tak lama kemudian, kamu datang ke stasiun berita itu untuk memaparkan hasil penemuanmu. Beribu pasang mata di dalam studio mengamati gerak-gerikmu.
Juno. Para kru berlarian untuk melakukan pengecekan terakhir sebelum acaranya dimulai. Make up artismu tinggal merapikan penampilanmu dan si pengarah suara memintamu untuk mengecek lagi mikrofonnya. Para produser duduk di kursi depan. Kemudian lampu terang mulai dinyalakan. Dalam hitungan 3, 2, 1. Si pembawa acara memperkenalkanmu ke para penonton. Kemudian, kamu diminta untuk menjelaskan soal bunyi yang kamu dengar. Lalu, kamu mulai memaparkan soal probe antariksa Juno yang mengitari Jupiter. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lain, si pembawa acara akhirnya memberimu pertanyaan yang paling menggelitik. Mungkin gak sih kalau suara misterius itu berasal dari peradaban lain? Semua penonton seketika terdiam, tapi kamu cuma bisa duduk terpaku karena bingung harus jawab apa. Di dasar laut masih ada kehidupan loh. Meski tekanannya 1000 kali lebih kuat daripada permukaan laut, alga yang notabene merupakan makanan bagi para hewan laut nggak termasuk dalam menu pilihan para hewan laut dalam, karena di bawah sana sangat minim cahaya matahari. Banyak penghuni bawah laut harus mengasup sisa makanan yang tenggelam. Suhu dingin dan tekanan kuat juga telah mengubah struktur sel di dalam tubuhnya, membuatnya lebih tahan banting dari ikan pada umumnya. Bakteri punya caranya sendiri untuk bertahan hidup. Penelitian menunjukkan organisme ini mengasup gas dan bahan kimia seperti sulfur dan karbon dioksida, metana, dan hidrogen terlepas saat lempeng tektonik saling bergesekan. Sejumlah bakteri juga mengasup gas tersebut. Tardigrade atau beruang laut termasuk hewan mikroskopis yang bisa bertahan hidup dalam kondisi ekstrim. Habitatnya ada di gunung berapi, gletser beku, dan bahkan di luar angkasa. Nah, bisa jadi di Ganymede juga ada tanda-tanda kehidupan. Saat kamu memaparkan teorimu, para penonton mendengarkan dengan hikmat. Kamu juga menambahkan kalau kamu belum yakin soal asal-muasal suara unik tadi. Bisa jadi itu dihasilkan peradaban lain, atau mungkin cuma fenomena alam biasa. Tapi bukan berarti di dasar lautan Ganymede nggak mungkin ada organisme aneh dan unik. Bisa aja kan kalau di dalamnya juga ada monster legendaris seperti Kraken atau Leviathan. Atau mungkin ada ikan berkepala dua yang bisa berpendar, ikan bertentakel dan bersirip jumbo, kepiting raksasa. Jenis bakterinya juga mungkin sebanyak di bumi. Dan kalaupun ada, tumbuhan di sana kemungkinan sangat kokoh dan bisa menahan suhu sampai 0 mutlak. Hewan yang mendiami satelit Jupiter ini juga mungkin sebesar paus biru atau sekecil plankton. Setelah wawancara, kamu kembali ke lab untuk mengecek rekamanmu lagi. Tapi di tengah perjalanan, ada poster yang menampilkanmu dan tulisan, "Memangnya kita nggak sendirian?" Widih, kamu sudah jadi orang terkenal tuh. Banyak orang mulai memotretmu dan undangan wawancara lain mulai berdatangan. Sejumlah perusahaan majalah sains juga berlomba-lomba untuk menjadikan potretmu sebagai foto sampul majalah mereka. Tiap kali di lab, kamu menunggu-nunggu suara itu muncul lagi. Tapi nihil, kamu juga mulai mengirimkan sinyal dari probe Juno agar bisa berinteraksi dengan sumber suara ini. Tapi semuanya sia-sia. Kamu tertidur lagi di meja kerjamu, tapi tiba-tiba kamu terbangun di tengah malam. Mungkin ada yang sudah kamu lewatkan? Setelah membuat kalkulasi lagi, kamu baru nyadar kalau jawabannya ternyata sudah ada di hadapanmu. Suara itu nggak berasal dari peradaban lain, tapi dari elektron. Tiap planet menghasilkan suaranya sendiri. Nah, suara ini terbentuk saat partikel bermuatan dari angin surya dan magnetosfer planet saling berinteraksi. Fenomena serupa juga terjadi di Ganymede. Elektron di medan magnetnya saling berinteraksi dengan cara yang aneh, kemudian ditangkap oleh probe. Akibatnya, sejumlah frekuensi yang kurang rata makin menguat. Duh, kamu jadi malu sendiri deh. Sebelum fajar menyingsing, kamu segera mengabarkan berita ini ke rekanmu. Agensi yang tadi mewawancaraimu segera bikin pernyataan resmi yang isinya peradaban lain nggak berinteraksi dengan kita. Kamu cuma bisa terduduk di ruang kerjamu sambil menunggu peristiwa yang selanjutnya bakal terjadi. Menurut prediksi, satelit Jupiter lain, Europa, juga bisa menyokong kehidupan. Di dalamnya terdapat inti besi, mantel,
dan lautan asin yang volumenya mencapai 2 kali lautan di bumi. Dan sama seperti di Ganymede, lautan Eropa berada di bawah kerak es. Para ilmuwan mengklaim kemungkinan Eropa juga punya gunung berapi aktif dan sejumlah bakteri tahan banting. Dengan kandungan air, bahan kimia, dan sumber energi spesifik yang cukup, Eropa bisa menghasilkan kehidupan. Tapi kemungkinan di sana cuma ada mikroba kecil. Semua planet di tata surya kita perlahan membentuk formasi. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, dan Neptunus mulai berjajar dalam satu garis lurus. Fenomena yang dikenal dengan istilah parade planet ini terjadi setiap 176 tahun sekali. Dan terakhir telah teramati hampir 40 tahun yang lalu. Di momen langka ini, kita bisa mengamati semua planet secara bersamaan. Pada tanggal 20 Agustus 1977, bagian luar Kennedy Space Center milik NASA sudah dipenuhi ribuan orang. Rupanya, mereka tengah menyaksikan peluncuran misi luar angkasa paling bergengsi dan terjauh. 5, 4, 3, 2, 1, luncurkan! Roket Titan lepas landas dari bumi lalu meninggalkan atmosfer. Setelah sampai di ruang angkasa, roket ini meluncurkan probe Voyager 2 yang memulai perjalanannya. Probe ini terdiri dari satu bus setinggi 0,47 meter dan selebar hampir 1,8 meter. Lalu di atasnya ada antena bulat berdiameter 3,66 meter. Kebanyakan perlengkapan ilmiahnya terpasang pada tiang sepanjang 2,5 meter. Pada tanggal 5 September 1977, probe serupa Voyager 1 meninggalkan planet kita. Probe ini berhasil mengirimkan foto bumi dan bulan, kemudian segera mengambil alih Voyager 2 yang diluncurkan 2 minggu sebelumnya. Karena itulah, probe yang kedua ini dinamai sebagai Voyager 1. Probe ini siap melakukan perjalanannya menembus ruang angkasa. Pada tanggal 5 Maret 1979, lokasinya sudah sejauh 4 kali jarak bumi ke matahari. Dan begitu mendekati Jupiter, Voyager 1 mulai menyiapkan perlengkapan ilmiahnya agar bisa menjelajahi planet tersebut. Di dalamnya terdapat berbagai peralatan, termasuk sistem 2 kamera dengan lensa narrow angle dan wide angle untuk mengambil foto Jupiter dengan sudut gambar yang luas, sekaligus foto close-up satelit dan area khususnya. Wahana ini juga dilengkapi dengan radio science system untuk nyari tahu komposisi, berat, dan medan gravitasi planet yang disinggahi. Spektrometer inframerah dan ultraviolet membantu mengukur suhu dan radiasi yang nggak bisa kita deteksi dengan mata telanjang. Berbagai sensor juga dipakai untuk memeriksa sinar kosmik. Voyager 1 merupakan wahana pertama yang mendeteksi adanya gunung berapi di luar bumi. Gunung ini berada di satelit Jupiter Io dan gunung di situ terus-terusan memuntahkan lava. Kemudian, Voyager 1 ngarahin kameranya menuju bintik merah raksasa. Dengan temuan ini, para saintis bisa tahu kalau badai raksasa di Jupiter masih terus bergejolak sejak teramati pertama kali. Saat itu, petir di luar bumi juga baru teramati. Dan dalam pengamatan Voyager 1 dengan spektrum tak kasat mata, peranan Io sangat mirip dengan generator listrik bagi Jupiter. Ion partikel bermuatan terus-terusan berterbangan menuju si raksasa gas. Dan arus listriknya bisa sampai 5 juta ampere. Voyager 1 segera melanjutkan perjalanannya. 5 bulan kemudian, Voyager 2 juga mendekati Jupiter. Raksasa gas ini punya cincin di sekelilingnya. Tapi nggak seperti cincin Saturnus, kebanyakan cincin Jupiter terdiri dari debu. Tabrakan satelit berbatu di Jupiter telah menghasilkan serpihan kecil dan lambat laun, serpihan ini berubah menjadi debu halus. Voyager 2 mulai mendekati Europa, seluruh permukaan satelit ini tertutup oleh kerak es. Mungkin di bawahnya ada lautan berwujud cair yang dihuni makhluk hidup. Voyager 2 merupakan probe pertama yang berhasil mendeteksi retakan di kerak es Europa. Saat terbang di dekat Io, Voyager 2 juga mengamati 6 gunung berapi di permukaannya sedang meletus. Berarti periode aktivitas gunung berapi ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan. Setelah mengitari Jupiter beberapa kali, duo Voyager mulai menjauh menuju luar angkasa. Manuver gravitasi bisa meningkatkan kecepatan dan menghemat bahan bakar kedua probe selama perjalanan. Pada tanggal 9 November 1980, Voyager 1 sudah menempuh perjalanan sejauh 8 kali jarak bumi ke matahari dan tiba di Saturnus. Wahana ini kemudian mendeteksi 3 satelit Saturnus, yaitu Atlas, Prometheus, dan Pandora. Temuan ini telah membuktikan kalau
kalau ketiganya telah membuat cincin Saturnus saling sejajar. Dan gak seperti cincin Jupiter, cincin Saturnus mengandung es. Voyager 1 mulai mengamati satelit terbesar Saturnus alias Titan. Ukurannya 50% lebih besar dari bulan dan di dalamnya terdapat atmosfer. Inilah satu-satunya tempat selain bumi yang memiliki kandungan air dalam wujud cair. Makanya, ilmuwan juga nggak ngebantah kalau di dalamnya bisa saja terdapat kehidupan. Oke, saatnya melakukan manuver gravitasi lagi. Dan kali ini, Voyager 1 terbang menjauhi orbit Saturnus ke arah atas relatif terhadap garis parade planet. Hampir setahun kemudian, Voyager 2 sampai di tujuan. Wahana ini melintasi sejumlah satelit Saturnus yang mengandung es. Dulunya, satelit ini diperkirakan saling bertabrakan, lalu meruntuhkan bongkahan es dan batu besar. Serpihannya mengorbit Saturnus, bertabrakan, dan perlahan hancur menjadi debu yang mengandung es dan batuan. Kemudian terbentuklah cincin Saturnus yang terkenal itu. Setelah melakukan manuver gravitasi lagi, Voyager 2 melesat menuju raksasa gas berikutnya. 5 tahun kemudian, Voyager 2 tiba di tempat tujuan sejauh 17 kali jarak bumi ke matahari. Untuk pertama kalinya, objek buatan manusia bisa mendekati Uranus. Di situ, Voyager 2 mendeteksi 11 satelit baru. Wahana ini juga menetapkan Uranus sebagai planet terdingin di tata surya yang suhunya mencapai minus 213 derajat Celcius atau 4 kali lebih dingin dari suhu di kutub selatan. Saat itu, Deep Space Network sedang diuji coba di bumi untuk pertama kalinya. Jaringan teleskop radio di seluruh dunia ini mengarahkan lensanya ke suatu titik di langit untuk memulai komunikasi dengan objek jauh, dan teleskop ini berhasil menerima sinyal dari Voyager 1 dan Voyager 2. 25 Agustus 1989, Voyager 2 telah menempuh perjalanan sejauh 23 kali jarak bumi ke matahari dan tiba di Neptunus. Saat inilah manusia menerima foto Neptunus dari jarak dekat untuk pertama kalinya. Probe ini menemukan 6 satelit baru dan berhasil memotret cincin Neptunus. Para saintis kemudian mematikan kamera Voyager 2 untuk menghemat daya komputer dan instrumen utama pengukur angin surya dan angin antar bintang. Probe ini kemudian meninggalkan Neptunus menuju luar angkasa. Makanya, kamera di dalamnya sudah nggak diperlukan lagi. Beberapa bulan kemudian, Voyager 1 mengirimkan foto terakhirnya ke bumi berupa potret objek di seluruh tata surya kita. Titik-titik yang kelihatan redup ini adalah planet. Di foto ini, bumi sangat sulit dikenali. Setelah itu, kamera dimatikan untuk menghemat daya. Voyager 1 kemudian memulai misi antar bintangnya. Selama 15 tahun, Voyager 1 telah terbang ke seluruh penjuru tata surya. Dan pada tanggal 16 Desember 2004, wahana ini telah melewati termination shock. Di tempat ini, angin surya tiba-tiba melambat dan memanas setelah bertabrakan dengan angin antar bintang. Tapi Voyager 1 berhasil bertahan selama uji coba, lalu melanjutkan perjalanannya. Pada tahun 2007, Voyager 2 melintasi batas yang sama. Saat itulah sensor mulai merekam suhunya mencapai 130 derajat Celcius. Tapi Voyager 2 berhasil bertahan dan melanjutkan perjalanannya menuju ruang angkasa gelap. Voyager 1 dan Voyager 2 terbang melewati medium antar bintang dengan arah berlawanan. Keduanya mendeteksi gelembung angin surya alias heliosfer berbentuk lonjong mirip telur, jadi bukan bulat sempurna. Pada tanggal 25 Agustus 2012, Voyager 1 menjadi objek buatan manusia pertama yang berhasil memasuki medium antar bintang. Probe ini juga jadi objek buatan manusia paling jauh dalam sejarah manusia. Kemudian pada tanggal 5 November 2018, Voyager 2 ikut meninggalkan tata surya. Kedua wahana tersebut terus memasuki angkasa luas. Voyager telah beroperasi selama 44 tahun. Voyager 1 menempuh perjalanan sejauh 153 kali jarak bumi ke matahari dengan kecepatan 61.155 km per jam. Sekitar 300 tahun lagi, kedua wahana ini akan sampai di awan Oort, yaitu area di sekitar tata surya yang diperkirakan cuma terdiri dari asteroid dan bongkahan es. Ilmuwan meyakini kedua Voyager ini bisa sampai di bintang terdekat 40.000 tahun lagi. Mungkin suatu saat nanti keduanya bisa memasuki sistem bintang ini dan menjelajahi dunia yang belum kita tahu. Mungkin di situ ada planet yang mirip dengan bumi. Voyager 1 dan Voyager 2 mungkin akan bisa menemukan peradaban cerdas yang menghuninya.
Untuk menjalankan misi ini, tiap Voyager mengangkut piringan emas berisi pesan. Di dalamnya ada 115 foto, di antaranya ada sistem nomor kita, peta tata surya beserta foto planetnya, diagram DNA manusia, foto manusia, dan lanskap bumi. Ada juga salam dalam 55 bahasa di bumi, dari bahasa tertua hingga terbaru. Selain itu, ada musik berdurasi 90 menit dari semua penjuru di bumi. Voyager juga membawa alat pemutar suara. Kalau peradaban lain bisa mendapatkan piringan ini, ilmuwan mereka akan memahami datanya secara bertahap. Bisa aja kan, mereka akan melakukan kunjungan persaudaraan ke planet kita, tapi mereka harus mengulangi perjalanan Voyager yang super panjang selama belasan tahun cahaya melintasi ruang angkasa. Kemudian melewati batas tata surya dan akhirnya terbang melalui Neptunus, Uranus, Saturnus, Jupiter, Mars, dan sabuk asteroid menuju planet biru kita. Semoga aja manusia udah cukup maju saat menyambut mereka ya. Masih ingat dengan sinyal misterius WOW yang telah ditunggu-tunggu para astronom selama 40 tahun terakhir? Nah, bersiaplah karena kami punya berita menarik tentang itu. Bagi kamu yang mungkin belum tahu, sinyal WOW adalah suara radio yang terdeteksi pada tahun 1977 oleh seorang astronom saat bekerja di teleskop radio Big Ear di Ohio. Sinyal tersebut sangat unik dan kuat sehingga pria itu menulis kata WOW di margin cetakan data dan nama itu melekat sejak saat itu. Tapi, apa yang membuat sinyal WOW begitu istimewa? Pertama, sinyal itu tidak pernah terdeteksi lagi. Meskipun para astronom telah mengarahkan teleskop mereka ke area yang sama di angkasa berkali-kali selama bertahun-tahun, sinyal tersebut tidak pernah muncul kembali. Itu seperti keajaiban kosmik yang terjadi sekali saja. Selama beberapa dekade, para ilmuwan telah mencoba memecahkan misteri di balik sinyal WOW. Apakah itu pesan dari peradaban cerdas yang tinggal di luar planet kita? Ataukah itu hanya suara kosmik yang acak? Beberapa tahun yang lalu, sebuah penelitian menyatakan bahwa sinyal WOW disebabkan oleh sebuah komet. Komet yang dinamai 266P Christensen ini melintas di wilayah angkasa yang sama pada tahun 1977 dan hidrogennya bisa saja memancarkan sinyal radio yang kebetulan berada di frekuensi yang sama dengan sinyal WOW. Informasi ini segera dibantah oleh para ahli yang menyatakan bahwa komet tidak memancarkan gelombang radio seperti itu. Teori lain mengenai sinyal WOW adalah bahwa sinyal tersebut mungkin berasal dari bintang yang mirip matahari. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa sinyal tersebut memang disebabkan oleh fenomena alam, bukan oleh makhluk hijau kecil yang berkeliaran di ruang angkasa. Bintang ini ditemukan di konstelasi Sagittarius pada jarak 1800 tahun cahaya. Jarak ini mungkin terdengar jauh ya, tapi dari segi luasnya ruang, jarak ini bisa dibilang sangat dekat. Planet ini cukup menjanjikan karena memiliki beberapa fitur yang menarik. Bintang ini sangat mirip dengan matahari, baik dari segi temperatur, kecerlangan, maupun ukurannya. Sayangnya setelah mempelajari bintang kembaran matahari ini lebih jauh, para ilmuwan belum bisa menemukan sinyal WOW dengan pasti. Mungkin ada bintang lain di area yang sama yang bisa memancarkan sinyal tersebut, tapi kita tidak tahu pasti. Jadi apa artinya ini bagi pencarian kehidupan di luar planet kita melalui sinyal WOW? Artinya kita kembali ke titik awal sebagian besar. Kita masih belum tahu apa yang menyebabkan sinyal WOW dan kita tidak tahu apakah itu disebabkan oleh peradaban cerdas atau fenomena alam. Salah satu cara astronom mencari kehidupan cerdas di alam semesta adalah dengan mencari techno-signatures. Tanda-tanda ini adalah tanda-tanda teknologi yang bisa dideteksi dari bumi yang bisa mengindikasikan adanya aktivitas tingkat lanjut di luar angkasa. Tanda-tanda ini tidak bisa dijelaskan oleh fenomena alam. Beberapa contoh tanda teknologi antara lain emisi laser, sinyal radio, atau tanda-tanda megastruktur. Daftar lagu luar angkasa kita hari ini tidak berakhir dengan kata wow. Bersiaplah untuk menggoyangkan pinggul dan bergoyang mengikuti irama karena kita akan menemukan lubang hitam dan suara-suara yang dihasilkannya. Mungkin kalian bertanya-tanya, apakah lubang hitam bisa mengeluarkan suara? Sepertinya iya, dan itu seperti simfoni kosmik.
Pertama kita bahas tentang apa itu lubang hitam. Lubang hitam adalah sebuah titik di ruang angkasa di mana gravitasinya sangat kuat sehingga tidak ada sesuatu pun, bahkan cahaya sekalipun, yang bisa lolos dari tarikannya. Bayangkan lubang hitam sebagai penyedot debu kosmik yang menyedot semua yang dilaluinya. Meskipun lubang hitam tidak memancarkan cahaya, lubang hitam masih bisa memancarkan getaran yang serius. Para ilmuwan telah mempelajari getaran ini atau suara ini selama bertahun-tahun dengan menggunakan instrumen khusus untuk menangkap nada kosmiknya. Jadi seperti apa suara lubang hitam? Bayangkan sebuah gitar bass bercampur dengan suara sendawa raksasa. Aneh sih. Suara dari lubang hitam berasal dari gas dan debu yang berputar-putar di sekelilingnya. Ketika materi-materi tersebut terhisap, ia memanas dan memancarkan sinar X yang bisa dideteksi oleh instrumen kita. Sinar X ini seperti nada-nada dalam sebuah lagu dan bisa memberitahu kita banyak hal tentang apa yang terjadi di dalam dan di sekeliling lubang hitam. Tapi ini nih bagian yang paling gila. Para ilmuwan telah menemukan bahwa lubang hitam yang berbeda memiliki lagu yang unik. Seolah-olah masing-masing lubang hitam itu memiliki lagu yang diputar oleh DJ kosmiknya sendiri untuk diikuti oleh alam semesta. Setelah mempelajari tabrakan lubang hitam, para ilmuwan menemukan bahwa ada lubang hitam yang sangat tenang dan lembut, ada juga yang liar dan gila dengan irama yang akan membuat kepalamu berputar. Siapa yang tahu ya? Mungkin suatu hari nanti kita akan menemukan cara untuk memanfaatkan irama kosmik dan menggunakannya untuk menggerakkan pesawat ruang angkasa. Jika kita bisa mengubah gelombang suara menjadi listrik di bumi, siapa bilang kita tidak bisa melakukan hal yang sama di luar angkasa? Suara bloop yang misterius juga telah membingungkan para ilmuwan selama berabad-abad. Hanya saja suara ini berasal dari lokasi yang sama sekali berbeda dari dalam lautan bumi kita. Bayangin kamu sedang bersantai di sofa, sibuk dengan urusanmu sendiri, ketika tiba-tiba kamu mendengar suara keras dan menakutkan dari speakermu. Itulah yang terjadi pada sekelompok ilmuwan pada tahun 1997 ketika mereka menemukan suara bloop yang terkenal itu. Sekarang aku tahu apa yang kamu pikirkan. Bloop itu sih nggak terlalu menakutkan, tapi biar ku beritahu ya, suara itu bukan lelucon. Itu adalah suara bernada dalam, berfrekuensi rendah yang berlangsung selama sekitar 1 menit dan ditangkap oleh mikrofon bawah air yang berjarak hampir 4.828 km. Tentu saja para ilmuwan bertanya-tanya, apa yang membuat suara ini? Maju beberapa tahun ke depan dan internet dipenuhi dengan berbagai teori tentang apa yang mungkin menyebabkan bloop. Beberapa orang mengira itu adalah monster laut raksasa, sementara yang lain berspekulasi bahwa itu adalah semacam pesawat ruang angkasa aneh yang bersembunyi di kedalaman lautan. Tentu saja ada juga yang percaya bahwa itu hanyalah kesalahan pada peralatan perekaman. Terlepas dari semua spekulasi yang ada, misteri bloop tetap tidak terpecahkan selama bertahun-tahun. Tapi pada tahun 2005, para ilmuwan akhirnya mengungkap penyebab sebenarnya di balik suara menyeramkan itu. Ternyata itu hanyalah sebuah gunung es. Ketika gunung es terlepas dari gletser dan mengapung di lautan, mereka bisa mengeluarkan suara-suara yang cukup aneh, dan suara bloop tidak lebih dari suara gunung es yang retak dan bergeser. Hanya karena kita sekarang mengetahui penyebab bloop, bukan berarti suara itu kurang menarik. Faktanya sangat menakjubkan bahwa suara seperti itu bisa menempuh jarak ribuan mil dan masih bisa terdengar. Ditambah lagi fakta bahwa para ilmuwan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencari tahu apa penyebabnya, menunjukkan betapa banyak yang masih harus kita pelajari tentang planet kita. Tidak ada daftar putar yang lengkap tanpa lagu yang sedih dan memilukan. Dan berbicara tentang itu, pernahkah kamu mendengar tentang paus paling kesepian di dunia? Ini adalah kisah menarik yang dimulai pada tahun 1989 ketika para ahli dari Amerika sedang mencari kapal selam. Tapi alih-alih kapal selam, mereka malah menemukan seekor paus yang memiliki suara bernada tinggi yang unik yang membuatnya mendapat gelar paus paling kesepian.
Kenapa sih disebut paus paling kesepian? Kebanyakan paus biru berkomunikasi pada frekuensi antara 10 dan 40 Hz, tapi suara paus ini berada pada frekuensi 52 Hz yang merupakan nada bass rendah bagi telinga manusia. Karena memiliki suara yang berbeda dari paus biru lainnya, beberapa ilmuwan percaya bahwa paus ini tidak dapat berkomunikasi dengan paus lainnya. Paus ini juga diyakini sebagai paus hibrida dengan satu induk dari spesies paus yang berbeda. Hal ini bisa menyebabkan bentuk tubuh yang berbeda dan panggilan yang berbeda yang dapat menjelaskan suaranya yang unik. Penelitian terbaru menunjukkan paus yang paling kesepian ini mungkin tidak terlalu kesepian. Banyak panggilan paus yang unik telah terdeteksi dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa kelompok paus yang tinggal di wilayah tertentu memiliki dialek lagu paus yang seringkali berbeda frekuensinya. Ditambah lagi rekaman selanjutnya menemukan paus yang paling kesepian itu sekarang mengubah lagunya. Panggilan paus semakin dalam selama beberapa tahun. Mungkin paus ini nggak terlalu kesepian dan telah menemukan beberapa teman paus untuk bergaul. Kita masih belum bisa menemukan sumber sinyal misterius yang diterima sejak tahun 2018. Sinyal ini kita terima setiap 22 menit dan tidak ada yang bisa menjelaskannya. Beberapa ilmuwan bahkan percaya sinyal tersebut berasal dari peradaban lain yang belum pernah kita temui. Sinyal radio asing ini tidak ditemukan oleh ilmuwan yang sedang menjalankan misi serius, melainkan oleh seorang mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas kuliah. Tyrone O'Doherty, mahasiswa di Curtin University di Australia, menyeleksi data lama dari langit selatan. Dia sedang mencari sinyal radio yang berdenyut aneh. Dia akhirnya menemukan satu sinyal dari tahun 2018 yang tampak menembakkan gelombang radio ke arah bumi. Dengan penuh semangat, Tyrone membagikan temuannya kepada mentornya, astronom radio Natasha Hurley Walker. Dia langsung meneliti sinyal ini, berharap menemukan sesuatu. Namun meskipun telah memeriksa berbagai data frekuensi, mereka menemui jalan buntu. Namun kemudian Natasha melihat sebuah pola. Sinyal tersebut berulang setiap 18 menit. Ini penemuan besar. Namun ketika mereka bersiap untuk mempelajarinya lebih lanjut, pof! Sinyal itu lenyap setelah hanya 3 bulan meninggalkan mereka tanpa hasil. Tidak menyerah, Natasha dan timnya mengamati langit lagi, berusaha mencari petunjuk. Berbulan-bulan berlalu, tapi tidak ada hasil. Mereka sudah siap untuk menyerah, tapi tiba-tiba sebuah sinyal baru muncul. Yang satu ini terus berdenyut selama 5 menit, lalu menghilang, dan kemudian muncul kembali tepat 22 menit kemudian. Pertanyaan utamanya adalah, apakah sinyal itu terkait dengan sinyal yang berkedip setiap 18 menit? Untuk mengetahuinya, Natasha memeriksa kembali data radio lama dari wilayah itu. Saat menggali lebih dalam, mereka menyadari bahwa sinyal-sinyal tersebut bukanlah sesuatu yang baru, melainkan telah memancar ke arah bumi selama 35 tahun. Pada tahun 1988, teleskop-teleskop India dan Amerika pernah menangkap sinyal-sinyal itu, tapi tertimbun di antara begitu banyak data lainnya. Ini berita besar bagi para penjelajah antariksa, karena berarti kini mereka bisa menghitung seberapa jauh objek misterius ini. Setelah melakukan perhitungan, mereka menemukan bahwa jaraknya sangat jauh, bahkan dalam skala antariksa, yaitu 15.000 tahun cahaya dari bumi. Satu-satunya yang tersisa untuk diungkap adalah apa sebenarnya objek ini. Walker dan timnya mulai membandingkannya dengan semua objek pemancar sinyal radio yang diketahui di luar sana. Namun sumbernya masih menjadi misteri. Sinyal-sinyal itu masih muncul setiap 22 menit di layar NASA dan selalu diakhiri dengan pesan match not found yang membuat frustasi. Para ilmuwan menyebutnya J1839010. Beberapa menduga sinyal tersebut berasal dari makhluk ekstraterestrial. Mungkin itu adalah sinyal yang ditunggu-tunggu oleh SETI atau Search for Extraterrestrial Intelligence. Proyek ini telah berjalan selama lebih dari 50 tahun, mencoba menemukan bukti kehidupan di luar bumi.
Mereka juga memindai langit untuk mencari gelombang radio, denyut laser, dan sinyal-sinyal misterius lainnya. Jadi, mungkin ini cara bagi makhluk luar angkasa untuk memberitahu lokasi mereka. Meskipun ide tersebut terdengar menarik, kita perlu berhati-hati dalam mengambil kesimpulan. Pertama, kita tidak memiliki bukti yang kuat. Sebelum ada bukti konkret, itu hanyalah spekulasi. Selain itu, ada penjelasan lain yang lebih masuk akal. Kemungkinan besar itu berasal dari fenomena alam dan ada beberapa teori untuk menjelaskannya. Yang pertama adalah teori pulsar. Bayangkan sebuah bintang sangat besar di luar angkasa, jauh lebih besar dibanding matahari. Terkadang bintang-bintang besar ini mengakhiri perjalanan hidupnya dalam peristiwa spektakuler yang disebut supernova. Ketika hal ini terjadi, inti bintang akan runtuh dan menjadi sangat padat, seakan-akan sedang memadatkan seluruh isi bintang ke dalam ruang yang sangat kecil. Inti yang sangat padat dan kecil itu disebut bintang neutron. Sebagian dari bintang-bintang neutron ini sangat istimewa. Kita menyebutnya pulsar. Dinamai demikian karena tampak berdenyut dengan energi, seperti mercusuar angkasa. Pulsar-pulsar ini memiliki medan magnet yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada yang ada di bumi. Mereka seperti magnet yang sangat besar di antariksa. Karena itu, pulsar memancarkan energi. Pulsar juga berputar sangat cepat, sehingga pancaran energi ini tampak berdenyut saat berputar. Nah, sinyal aneh yang terdeteksi tadi tampaknya memiliki kemiripan dengan pulsar, tapi tidak sepenuhnya. Pulsar biasanya memiliki umur yang bisa diprediksi dan melambat seiring waktu, dan akhirnya berhenti memancarkan sinyal radio. Sebaliknya, sinyal misterius yang ditemukan ini cukup awet dan berkedip lebih lama dari pulsar biasanya. Oke, mungkin ini bukan pulsar biasa, atau malah sama sekali bukan pulsar. Lalu ada juga teori magnetar. Magnetar adalah tipe lain dari bintang neutron. Magnetar seperti pulsar versi super, dengan medan magnet yang lebih kuat dan periode denyut yang lebih lama. Mungkin inilah yang menyebabkan sinyal tadi sangat kuat. Namun ketika mengkategorikan data, sinyal tersebut ternyata juga tidak cocok dengan getaran magnetar. Magnetar tidak hanya memancarkan gelombang radio, tapi juga sinar X yang sangat kuat karena sangat energetik. Sedangkan sinyal yang kita terima hanya memancarkan gelombang radio. Jadi, itu bukan pulsar maupun magnetar. Perilaku sinyal itu sangat aneh dan menunjukkan sumber yang tidak alami. Artinya, mungkin ada sesuatu di alam semesta yang belum dijelajahi sepenuhnya oleh para ilmuwan. Dan ada sebuah objek ruang angkasa yang belum banyak kita ketahui. Teori terakhir adalah apa yang disebut pulsar Katai. Banyak sekali istilahnya, aku sampai pusing. Pulsar Katai seperti bintang yang berkedip-kedip dengan kilatan cahaya, mirip seperti pulsar, tapi butuh waktu lebih lama untuk setiap kedipan. Biasanya Katai putih merupakan sisa-sisa bintang yang lebih kecil. Katai putih tidak berkedip karena medan magnetnya tidak sekuat pulsar. Tapi ketika Katai putih menjadi sangat besar, hampir sama dengan massa matahari, ia akan menjadi sangat padat dan mulai berdenyut dengan medan magnet yang kuat, seperti halnya pulsar. Katai putih memiliki keunikan yang menarik, yaitu terdiri dari elektron, bukan neutron seperti pulsar. Ketika elektron-elektron bermuatan ini mulai terpapar medan magnet, mereka akan memancarkan kilatan cahaya secara periodik, yang terjadi setiap 100 sampai 1000 detik. Seperti yang kamu ingat, sinyal tadi berdenyut tiap 22 menit, atau 1320 detik. Sedikit lebih lama dari pulsar Katai putih pada umumnya, tapi lebih mendekati kebenaran. Sejauh ini penjelasan ini yang paling masuk akal. Tapi teori ini pun belum sepenuhnya terkonfirmasi. Kondisi ini menunjukkan betapa banyak hal di alam semesta yang masih belum kita tahu. Kita ambil contoh, semburan radio cepat atau FRB. Ini jenis sinyal misterius lainnya yang pernah terdeteksi. FRB layaknya semburan energi yang cepat dan intens dalam bentuk gelombang radio. Energi yang dimilikinya sangat besar. FRB begitu kuat sehingga kadang bisa lebih terang dari seluruh galaksi. Bayangkan ini, energi yang dilepaskan FRB selama beberapa milidetik setara dengan yang dilepaskan matahari dalam 3 hari penuh. Semburan ini terjadi di seluruh langit dengan frekuensi yang sangat besar, meskipun beberapa telah terdeteksi memiliki frekuensi lebih rendah.
Setiap hari, kita menangkap sekitar 10.000 FRB secara acak di langit. Beberapa di antaranya berulang, tapi sebagian besar terjadi sekali lalu menghilang selamanya. Sayangnya, sebagian besar hanya berlangsung sepersekian detik, dan saat energinya sampai ke kita, energi aslinya sudah 1000 kali lebih lemah dibanding sinyal ponsel dari bulan. Inilah sebabnya meskipun sangat terang, masih banyak yang belum kita pahami tentang FRB. Kita masih berusaha mencari tahu apa yang menyebabkan terjadinya FRB. Bisa jadi FRB berasal dari sumber yang berbeda, seperti magnetar tadi, bintang yang bertabrakan, atau bahkan bergabungnya galaksi atau katai putih. Saat semburan ini melintasi antariksa, mereka mengambil informasi tentang lingkungan kosmik yang dilaluinya, seperti awan gas antar bintang. Namun sangat tidak mungkin bahwa FRB adalah pesan dari makhluk luar angkasa. Bukan hanya karena ada ribuan semburan setiap harinya di seluruh penjuru langit, tapi juga karena kita tahu sumber semburan ini pasti sangat energetik. Tetangga kita harus memiliki peralatan yang lebih kuat dari seluruh galaksi untuk itu. Tapi intinya, meskipun semua sinyal ini sangat menarik, masih banyak yang harus dipelajari tentangnya.